Presiden Prabowo Subianto ambil sikap tegas, pencopotan sudah tidak bisa dihindari. Kali ini publik benar-benar dibuat bingung di saat polisi sudah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, justru Mahfud MD yang notabene berada dalam kubu reformasi Polri malah mengeluarkan statement yang cenderung berujung gaduh. Alih-alih mendukung Polri atas kinerja profesional dan sikap tegasnya, Mahfud MD malah mengatakan hal yang kurang lebih seperti ini, bahwasanya keaslian ijazah Pak Jokowi harus diuji di pengadilan terlebih dahulu, barulah Roy CS bisa dipidana ataupun yang lainnya. Komentar tersebut spontan memicu polemik-polemik baru yang padahal pernyataan resmi dari UGM sudah dikeluarkan beberapa kali soal keabsahan dan keaslian ijazah Pak Jokowi, dan itu bisa menjadi dasar administratif yang sangat-sangat kuat. Serta kali ini kita memang harus berhati-hati, jangan sampai orang yang dipercaya berada di internal kubu reformasi Polri justru hanya menciptakan kegaduhan, dan poin-poin keputusan resmi dari Pak Presiden bisa menjadi hal yang sangat-sangat krusial. Ingat, kepedulian Pak Presiden Prabowo Subianto terhadap institusi negara jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menangkap ada ancaman terselubung dari Pak Jokowi. Oh ya? Iya, ancaman terselubung itu begini. Apa Pak indikasinya? Ketika Pak Jokowi mengatakan, kalau mau menjatuhkan wakil presiden, tidak bisa loh hanya wakil presiden. Itu satu paket. Gitu. Kita kan beda dengan Filipina. Filipina presidennya dipilih sendiri, wapresnya pilih sendiri. Gitu. Ini respon Pak Jokowi di Solo. Respon Pak Jokowi kan begitu. Tapi saya yakin Pak Jokowi itu tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar itu bisa dimakzulkan tanpa memakzulkan presidennya itu bisa. Pak Jokowi tahu karena pasal 7A itu bunyinya belas. Presiden, wakil presiden dan atau itu bisa dan bisa atau kan? Bisa bersama atau masing-masing gitu bisa ya? Bersama itu bunyinya. Jadi bisa presiden sendiri lalu diganti oleh wakilnya seperti Pak Harto. Ya kan? Seperti Gus Dur diganti oleh wakilnya, Pak Harto diganti oleh bisa presiden sendiri. Bisa juga wakilnya yang sendiri, tidak ini. Artinya makna pernyataan Pak Jokowi itu ada maknanya. Menurut saya ancaman terselubung. Dia ingin mengatakan gitu Pak Prabowo, kalau ini dibiarkan, ini kita dulu kan sama-sama dong kan gitu kira-kira. Saya yakin dia masih dendam dengan Mas Gibran. Masih sangat dendam. Karena apa? Beliau itu dianggap dilecehkan ketika Mas Gibran begini-begini itu kan? Iya. Merasa dilecehkan. Kemudian ya beliau ini tidak menyangka kalau sampai kalah. Nggak menyangka. Beliau itu sudah berapi-api. Wah, saya itu kalau udah dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, berhadapan dengan cuman Gibran anak kecil, udah pasti saya menang. Ternyata 16%, juara 3, itu yang bikin dia dendam. Bisa jadi yang ada di pikiran dia itu, saya dapat 16% ini gara-gara si Gibran ini. Waktu kemarin itu debat, bisa jadi dia berpikiran seperti itu. Jadi dasarnya adalah dia dendam. Makanya dia mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan porsi dia sebagai kiai, sebagai profesor, sebagai ahli hukum. Gitu. Dan melupakan juga apa kontribusi Pak Jokowi kepada karir politiknya sebelum itu kan? Betul. Dan dia melupakan semua kebaikan Pak Jokowi karena dendam itu. Berbahaya orang dendam. Nah, apa yang menurut Ibu harus disikapi oleh Pak Prabowo dengan pernyataan Mahfud seperti itu? Apakah benar Pak Prabowo merasa terancam dengan kalimat yang disampaikan oleh Pak Jokowi satu paket? Apakah menurut Ibu Pak Prabowo sepakat dengan diksi yang disampaikan oleh Mahfud MD? Ya jelas tidak. Yakin Ibu ya Pak Prabowo tidak akan seperti itu? Yakin. Bahkan saya punya pemikiran sendiri bahwa di kasus-kasus ijazah palsu, kasus-kasus pemakzulan, Pak Prabowo tuh sering kontek-kontekan dengan Pak Jokowi. Bagaimana Pak? Apakah perlu saya selesaikan secara tuntas atau tidak? Ada ya pernyataan itu ya? Tidak ada pernyataan, saya berpikiran. Menurut saya sepertinya seperti itu. Kan tidak mungkin Pak Prabowo tidak menghubungi Pak Jokowi, itu kan mustahil. Dan
hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan tidak mungkin disiarkan secara luas. Pak Prabowo pasti ada komunikasi dan dia pasti menawarkan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini. Itu Pak Jokowi bilang apa? Tidak usah. Biarkan aja proses hukum. Biarkan proses hukum. Sebetulnya orangnya sangat rasional. Dugaan saya Pak Mahfud juga akan kesulitan untuk mengatakan bahwa ini quick count belum tentu benar. Agak kesulitan dia. Pertama dia pernah ngomong begini kan. Betul. Yang kedua nih, yang nggak bisa ngeles nih. Ya Pak Mahfud ya. Jangan lupa Pak Mahfud pada waktu itu pernah judicial review. Soal quick count. Quick count itu pernah dilarang oleh undang-undang, oleh DPR. Lalu kita dan Mas Denny segala macam pernah bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Pak Surun kalau nggak salah waktu itu pengacaranya. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan pembatalannya. Nah, salah satu saksi ahlinya pada waktu itu adalah saya. Nah, saya sebelum ngomong nih mengenai pentingnya quick count dan bahwa itu adalah kegiatan ilmiah, bahwa itu justru bermanfaat dan berguna, bahwa justru rakyat itu kalau nggak ada quick count malah marah. Dan memang pernah pengalaman saya. Pernah pilkada Riau nggak ada quick count, rakyat marah. Nggak ada quick count, terjadi kebingungan. Jadi quick count itu penting untuk menimbulkan jangan terjadi kebingungan dan kemudian malah mudah dihasut gitu loh. Jadi saya belum ngomong, Pak Mahfud udah ngomong. Jadi sebenarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Saya ini penggemar quick count. Bagus dong kalau gitu. Iya. Waktu itu Pak Mahfud adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada saat Hakim kepala juga pada waktu judicial review pasal itu. Berarti rasional. Rasional gitu. Nah, mudah-mudahan rasionalitas Pak Mahfud sampai sekarang masih ada dan masih sama. Saya yakin. Jangan pada waktu masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi penggemar dan yakin dengan quick count, sekarang jadi nggak percaya dengan quick count. Gitu. Dalam hal itu saya padahal metodologinya masih sama, orang-orangnya juga masih sama, alatnya juga masih sama. Gitu. Dalam hal itu mudah-mudahan saya berdoa Pak Mahfud tidak mengeluarkan pernyataan yang menegasikan atau menolak quick count. Apa jatahnya banyak gitu, sehingga kan menghilangkan orang yang berkompetisi gitu. Itu kan nggak mungkin dibersihkan orang internal. Yang itulah tugasnya Pak Jimli itu dan CS itu untuk melaporkan pada Presiden kalau memang disampaikan ini Pak yang perlu merubah undang-undang, itulah yang mungkin nanti masukkan kepada Pak Presiden, termasuk juga mengenai masalah polisi bisa dipolitisir misalnya gitu. Sekarang ini kan polisi kan dianggap bisa dipolitisir ya. Nah ini apakah kesalahan daripada undang-undang kepolisian itu apa undang-undang partai yang sana kan itu kan dijuluki Parco. Ya Parco itu, ya kan? Itu kan nggak mungkin polisi sendiri yang memperbaiki. Nah, itu barangkali itu ranah-ranah yang dianukan oleh Pak Jimli itu tadi. Makanya dari pertama kali dulu kami mengusulkan Pak, komisi yang nanti itu yang di luar itu jangan cuma nuruti para pengkritikus yang nggak fair itu tadi. Ini polisi nggak mau dari luar karena nggak mau direformasi kan kayak gitu fitnahnya pada kita. Itu makanya dulu harusnya komisi itu terdiri pada orang yang bijak, kemudian yang memang pakar, tapi termasuk juga orang yang tahu persis mengenai sakitnya polisi, tahu penyembuhnya polisi. Ya syukur kemarin kan ada Pak Kapolri ada situ gitu. Itu bukan, saya senang ya karena Pak Prabowo ternyata mendengarkan kesulitan kita Pak. Beliau tidak emosional. Wah polisi mau ini kan. Tahu nggak Pak Arianto? Yang paling menarik saya pikir Pak Presiden mendengarkan percakapan kita. Iya, makanya itu. Di episode kita beberapa pekan yang lalu atau bulan yang lalu ya Pak ya, kan waktu itu kita sempat juga membahas reformasi di tubuh kepolisian. Saya tanya ke Pak Arianto, Pak kira-kira siapa yang paling pantas memimpin? Kemudian ya, Bapak saya kan nyeletuk aja Pak Jimli kan. Pak Prof Jimli ya kan. Nah, ternyata benar Pak. Makanya itu. Yang ditunjuk presiden itu kebetulan adalah Prof Jimli. Padahal sebelumnya di luaran ya kan, di luaran nih yang sudah santer namanya itu adalah Prof Mahfud yang akan memimpin komite reformasi. Ternyata enggak Pak. Usulan Pak Arianto di ruang konsensus ini ya kan itu dipakai presiden Pak, kan luar biasa. Pak Mahfud marah kali pakai ruang konsensus. Saya nggak berandai-andai itu, saya pikir entah itu kebetulan entah enggak, tapi anyway kebetulan apa tidak yang saya terima adalah Bapak Prabowo itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang bawah, bukan hanya mendengarkan orang yang bisik-bisik sama dia. Iya.
Termasuk itu Pak, contoh para wakil bangsa kan katanya gitu. Ngomong-ngomong tahu-tahu menyarankan reformasi kan gitu. Padahal kan Pak Wakil Bangsa itu katanya waktu itu nggak bicara masalah itu Pak. Tapi kemudian ada titipan mungkin ngomong gitu. Pak Prabowo langsung iya gitu kan. Tapi untung Pak Prabowo masih wise sekali ya. Beliau masih tidak hanya menerima itu. Dan waktu itu tidak menolak karena dia sebagai basa-basi kan dia memang menerima semua. Untungnya kok ketuanya kok tidak hanya dipilih orang-orang yang anti polisi kemudian nanti cuma menghancurkan saya polisi. Saya pikir memang orang bisa saja mengatakan kebetulan, tapi kalau saya sih merasa itu nggak kebetulan Pak. Tentu Pak Arianto juga menyebut nama usulan ketua komite ini, menyebut nama Prof. Jimli itu juga nggak juga ujuk-ujuk, tentu berdasarkan apa yang Bapak pahami tentang sejumlah tokoh yang akan layak dan pantas. Dan memang saya lebih sepakat dengan pilihan Pak Arianto yang diaminkan oleh Presiden Prabowo memilih Prof. Jimli dibanding Prof. Mahfud kan gitu. Karena Mahfud kan sekarang sudah menjadi seorang politisi, ya kan? Dia pernah jadi cawapres dan sekarang terafiliasi ke PDI Perjuangan. Nah, Pak, isu yang lain yang terkait dengan Komite Reformasi dalam konteks reformasi di tubuh kepolisian adalah bahwa ada titipan katanya dari civil society bahwa komite ini akan mengusulkan kepada presiden untuk merubah keberadaan Kapolri atau polisi bukan lagi di bawah presiden tetapi di bawah kementerian. Itu gimana Pak? Menurut Pak Arianto peluangnya seperti itu? Kalau saya gini, usulan seperti itu ya, itu didorong oleh kebencian pada polisi. Kebencian ya Pak? Kebencian. Bukan karena ketidakefektifan. Enggak, bukan karena itu. Gimana Pak penjelasannya? Secara teoritis ya Pak ya, kalau polisi itu di bawah kementerian Pak. Kita tuh Indonesia loh, bukan seperti di Amerika. Kalau Amerika kan polisinya kan masing-masing wilayah. Iya, di negara masing-masing negara kita bagian. Kita tuh negara kesatuan Pak. Gitu. Kenapa kita harus negara kesatuan dan polisinya harus nasional? Yang dulu yang pernah pemuda kita aja dulu bersatu kok. Jadi Indonesia kan Yong Java, Yong ini hanya bersatu. Itu kan. Dan kemudian ke posisi kita yang pulau-pulau yang ini dan sebagainya dan perpindahan orang dari sini ke sini, kalau itu ditangani polisi fragmented istilahnya itu nggak efektif Pak, itu satu ya. Kalau polisinya itu tidak di bawah satu komando yang ini tidak sangat efektif Pak. Kalau lihat di film-film di Amerika itu Pak, contoh antara FBI dengan yang polisi lokal itu kan sering berantem karena itu kasus kewenangan gitu ya. Jadi di Indonesia ini sejak kita lahir dulu Pak, itu polisi nasional Pak, bukan polisi daerah. Sejak kita lahir dulu ya itu. Kemudian kita di bawah 1 Juli itu Pak. Itu kan hari kepolisian nasional. Hari Bayangkara ya. Iya. Kalau nanti di bawah partai Pak, kalau di bawah kementerian itu kan politis betul. Politis. Sekarang ya sedangkan polisi di bawah presiden saja sekarang masih bisa dipolitisir. Betul. Apalagi nanti kalau di bawah menteri, ya nanti susah. Kita mau nangkep bupati aja nggak bisa Pak nangani itu kalau bupatinya orang partainya bos itu. Menteri Keamanan karena kan mungkin ya lagi-lagi ini itu saya sama sekali nggak masuk akal itu. Para pihak yang mengusulkan seperti itu kan ingin menyamakan posisi TNI yang ada di bawah Kemhan kan gitu ya Pak ya. Juga makanya diusulkan ya dulu kan ini kan satu lembaga nih, dulu kan namanya ABRI Pak ya. Kita kan di zaman Orde Baru kan ABRI itu di dalamnya ada Polri kan begitu. Nah sekarang setelah dipisah, ada juga yang ingin mengembalikan lagi ke dalam. Artinya Polri di bawah Kemhan juga seperti itu. Nah, dilihat dari konteks reformasi dan transformasi yang memang dibutuhkan di tubuh kepolisian, efektif yang jauh lebih efektif yang mana Pak? Apakah Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini atau kembali di bawah kementerian, entah Kementerian Dalam Negeri kah? Atau Kementerian Pertahanan atau ada juga mengusulkan di bawah Jaksa Agung gitu loh Pak. Itu gimana Pak? ya itu saya menjawabnya begini ya. Polisi itu lahir dulu, sejak polisi itu lahir, identitas daripada polisi itu adalah Tribrata. Jadi Tribrata itu mengandung filosofinya begini Pak. Tribrata. Polisi itu adalah Tribrata. Satu, polisi ialah
rastra sewa utama, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya tuh abdi pelayan daripada negara inilah, pelayan daripada masyarakat. Nusa itu kan rakyat ya, bangsa gitu kan. Jadi bukan negara. Jadi yang kedua, negara yang utama, warga negara teladan daripada negara. Artinya sebagai panutan untuk ketaatan pada penegakan hukum. Iya. Makanya polisi kan tugasnya kan penegakan hukum. Ya, karena dia sebagai teladan, ya teladan ketaatan hukum itu. Ya dia harus, kalau ada pelanggaran harus menindak kan gitu. Yang ketiga, wajib, itu fungsi ya, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, Kamtipmas. Makanya itu tiga itu terwujud di dalam undang-undang yang katanya itu turunan daripada konstitusi. Tugas polisi itu ada tiga kan tadi, Kamtipmas, penegakan hukum, pelindungan dan melayani masyarakat kan itu. Jadi polisi itu semangatnya itu dulu gitu Pak. Tapi kan untuk pelayanan kayak gitu kan sangat luas gitu. Nah untuk kalau di bidang penegakan hukum dulu zaman yang lama itu kan pakai RIP ya, polisi itu hanya sebagai penyidik, jaksa dulu sebagai penuntut. Tapi itu kemudian sudah dikoreksi kan, itu sistem itu tidak begitu bagus. Karena apa? Jaksa maunya kan kita menjadi pembantu jaksa dari bidang penegakan hukum doang gitu. Tapi kan polisi kan di samping penegakan hukum juga Kamtipmas ini tadi Pak, nggak bisa dong kita cuman di bawah jaksa terus kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi dengan konsep tribrata itu tadi, iya, itu kan, semangat tidak polisi memungkinkan Polri itu di bawah kementerian atau lembaga setingkat menteri, harus tetap di bawah presiden. Itu maksudnya. Iya, itu harusnya dia itu sebagai alat yang dibutuhkan oleh negara. Levelnya itu alat negara, bukan alat daripada kewilayahan gitu. Bahwa kemudian komite reformasi Polri yang dibentuk oleh presiden di bawah Prof. Jimli ini kemudian menginisiasi, begitu ya bahasanya, menginisiasi karena ada masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat agar salah satu cara yang paling efektif untuk membuat Polri ini bertindak lebih berperi kemanusiaan, anggap begitu ya bahasanya ya. Itu kira-kira akan diloloskan presiden nggak sih Pak? Sampai sejauh itu tindakan komite ini? Menurut kalau ya Pak ya, kalau komite Pak Presiden sudah memberikan penjelasan saya kan cuma lihat potongan-potongannya aja, wanti-wanti kepada komisi itu kan gitu. Masalah yang internal itu temuannya evaluasi itu kembalikan kepada Pak Kapolri waktu itu. Sudah diwanti-wanti begitu. Tapi kalau untuk sistem-sistem yang perlu perubahan yang besar, artinya harus ada pakai perubahan undang-undang itu, laporkan pada saya. Kan kayak gitu tiap 3 bulan sekali. Dan kemudian jadi kuncinya tetap kembalikan ke presiden. Komite ini tidak bisa menyimpulkan, merumuskan atau menyimpulkan gitu Pak ya? Enggak, dia hanya memberikan saran pada presiden, menyampaikan saran kayak gini. Nah, saya agak tenang kenapa Pak? Kalau tadi itu takutnya nih Pak Jimli mau disusupi lagi. Kan di situ komisi ada 10 sekarang. Iya. Dan jadi sebagian besar adalah pasti dia akan memberikan saran. Semua. Iya, dan dia akan memberikan saran yang saya sampaikan ini kan gitu. Jadi disitulah saya ayem ya, karena apa? Ini memang Pak Presiden tuh care sekali untuk perbaikan polisi gitu. Tetapi dia juga care juga ada kekuatan-kekuatan yang ingin menganggap mendegradasi polisi kayak gitu. Saya salutnya dengan Pak Prabowo ya Pak. Selama saya 30 tahun dari polisi Pak. Ulang tahun polisi Pak. Baru sekali ini Pak Presiden memuji polisi, betul-betul memuji itu. Baru Pak Prabowo ini. Oh iya? Iya. Bahkan dulu Pak Jokowi pun kalau memuji hanya ya basa-basi lah sebenarnya gitu. Kalau ini kemarin loh, ini polisi paling baik. Kita butuh polisi yang ngeras-ras sewa utama. Coba Pak, beliau sendiri ngomong polisi yang ngeras-ras sewa utama. Padahal Pak di lingkungan polisi sendiri ras-ras sewa utama itu Pak sudah dirubah Pak tribratanya, rumusannya itu. Yang dimasukkan presiden apa tuh artinya bahasanya tadi itu? Itu tadi tribrata pertama yang saya bilang, polisi adalah rasa-rasa adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Itu rasa-rasa sewa utama. Tertulis di kepala itu Pak, di emblem polisi itu masih ada. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Iya, waktu ulang tahun kemarin kan saya menghadiri, kita butuh polisi yang kuat. Terima kasih ini gitu. Itu jadi ini presiden ini betul-betul menurut saya
Dia betul-betul jernih cara berpikir membangun negara ini. Beliau itu mengesampingkan yang percekcokan gini, tapi itu kemudian yang ada yang masih rame ditampung semua gitu. Tetapi dia tidak mau didikte. Jadi tugasnya hanya menyampaikan saran, Pak ya? Iya, menyampaikan saran bahwa ini begini nanti presiden yang menentukan, bukan menyampaikan saran yang. Jadi kalau misalnya kita mencium sebagai warga masyarakat, ada di antara anggota Komite Reformasi Polri itu yang mencoba membangun opini, ya, melakukan semacam pembangunan semacam propaganda bahwa memang yang terbaik itu kepolisian di bawah kementerian, nggak lagi di bawah presiden, berarti sudah dianggap bisa melenceng, Pak ya? Pasti Pak Jimmy udah tahu lah, saya aja yang dikasih petunjuk Pak Presiden bisa memanai kok. Diwanti-wanti, pokoknya kamu selidiki apa gitu ya. Yang sifatnya masih internal langsung kamu komunikasikan pada polisi. Tapi kalau yang kira-kira membutuhkan polisi yang ini, laporkan kepada saya. Itu jadinya. Jadi udah terkunci nih. Sudah. Yang saya khawatirkan adalah Prof Mahfud ini, Pak, yang suka bertindak di luar apa gitu, ya. Saya berani menyampaikan itu karena faktanya seperti itu. Kebiasaannya Mahfud MD. Misinya pada saat menjabat sebagai Menko Polhukamnya Pak Jokowi aja suka bertindak di luar apa yang diarahkan presiden, kan begitu, ya kan. Nah, jadi memang nggak apa-apa Prof Mahfud ada di dalam situ, ya kan. Tetapi agenda-agenda yang dipesankan oleh partainya dalam hal ini PDIP tidak akan bisa jalan karena sifat dari komite ini kan kolektif kolegial, kan begitu. Dan itu satu. Yang kedua, saya melihat dari penjelasan Pak Arianto ini memang sifat dari bekerjanya anggota komite ini semuanya termasuk ketuanya hanya memberikan saran per 3 bulan. Ya, kemajuan-kemajuan apa yang sudah dicapai oleh kepolisian dalam proses transformasinya, kan begitu, Pak. Berdasarkan masukan-masukan dari tim internal yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit. Seperti itu, Pak ya, cara bekerjanya. Dan bagusnya saya tambahkan lagi, Pak Jimli sendiri yang merespon itu. Beliau memahami bahwa tugas yang diberikan oleh beliau itu. Beliau setiap hari, setiap minggu dia mengadakan hearing itu dengan orang-orang yang di luar. Supaya dia bisa menampung masukan-masukan yang betul-betul disampaikan itu tadi. Itu bagus menurut saya, Pak, karena berarti dia juga secara fair, objektif menyaring apa sih kemauan orang-orang itu gitu. Tetapi untuk itu ya, saya kemarin Pak Kapolri waktu kita bikin tim itu, kita sudah undang itu Pak, aktivis itu semua yang ekstrem-ekstrem, bukan ekstrem, yang getol-getol, kita undang semua. Dan apa masukan yang mereka buat itu Pak, saya rangkum. Saya kan sekretaris penasihat dari Kapolri. Ada setiap minggu itu kita bikin ada kira-kira 30 makalah kan. Makalah itu rangkuman daripada orang masuk, misalkan Pak Bambang mengusulkan poin tak tulis. Pak Araf ngasih Pak tulis, Rocky Gerung sarannya apa tak tulis, itu poin-poin itu Pak sudah kami rangkum, kami masukkan, ini masuk kepada yang poin yang tadi kan ada 9 itu, 9 bidang itu. Nah ini masuk ke sini, kritiknya begini, ini kritiknya, contohnya misalkan demo dan jangan pakai istilah anarkis. Oke, menurut si Pak Hamid itu kan mestinya pakai yang tindakan kekerasan aja supaya tidak tendensius. Oke, kita rubah nanti istilahnya. Memang rekan-rekan, berkenaan dengan kasus skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, ini benar-benar kasus yang sangat sensitif. Meskipun pada kenyataannya kasus ini adalah kasus yang sangat-sangat simpel. Ketika Roy CS mendalilkan kepalsuan, menuding palsu, fitnah, dan caci maki, serta yang lainnya, kali ini kubu Pak Jokowi merespon dengan melakukan tuntutan balik. Tim kuasa hukum Pak Jokowi mengumpulkan beberapa bukti yang memang diperlukan, kemudian dilimpahkanlah ke penyidik. Alhasil, kepolisian merespon gugatan balik tersebut dan ternyata tuntutan balik dari Pak Jokowi sudah naik sidik. Maka dari itu, ketika dikaji terlebih dulu, dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian, maka Roy CS ini menjadi tersangka karena sudah memfitnah Pak Jokowi, ijazahnya palsu dan lain semacamnya, serta hal tersebut masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik. Karena bagaimanapun juga ya, kredibilitas Pak Jokowi benar-benar dirusak dan diguncang habis oleh fitnahan dan skandal tudingan ijazah palsu tersebut. Sebenarnya dari poin yang disampaikan tadi, itu adalah hal-hal yang memang fundamental serta
hal-hal yang memang meyakinkan serta buktinya sudah tidak bisa dibantahkan terkait penetapan Roy CS sebagai tersangka. Dan ini perlu dikatakan untuk meredam kegaduhan, penetapan tersangka ini menjadi langkah yang sangat-sangat berani dari kepolisian dan tentu saja kita harus apresiasi hal tersebut. Meskipun pada kenyataannya kasus ini ternyata mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak, dari berbagai latar belakang politik. Ya tentu saja, kalau kita istilahnya mau berbicara tarik ke belakang, orang-orang yang nyinyir itu adalah rata-rata didominasi oleh orang-orang yang memang sakit hati dengan Pak Jokowi, ada yang kalah pilpres dan lain semacamnya, rekan-rekan.